Nabi memanggil, "Ya Aba Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Labaik ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensupport channel ini, yang telah mensubscribe channel ini, dan telah menonton channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Sahabat beriman, kali ini kita ingin membahas kisah singkat biografi tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Buat kalian seluruh umat muslim, pasti sudah tidak asing lagi yang namanya mendengar kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak meriwayatkan banyak hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdus Syam, sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah SAW berangkat menuju ke Khaybar. Ketika itu, ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah SAW. Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya, lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah SAW ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah SAW mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menolak dan berkata, "Tiada kehidupan sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat." Abu Hurairah sangatlah mencintai Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang Rasulullah SAW cintai, maka ia pun ikut mencintainya. Misalnya, Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Husain karena beliau melihat Rasulullah SAW suka menciumi kedua cucunya. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah SAW, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengannya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an.
dan semenjak itulah beliau lebih suka dipanggil dengan nama gelar tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an pindah ke Madinah untuk bekerja. Di sana beliau bekerja sebagai pekerja kasar, atau kita lebih sering tersebut dengan buruh. Sering mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Diceritakan bahwa beliau berbaring menghampar di mimbar masjid, sehingga orang-orang menyangka beliau sudah tidak waras lagi. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, beliau langsung menemui Abu Hurairah dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Abu Hurairah berbuat seperti itu karena lapar. Lalu Rasulullah SAW memberinya makanan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli sufah, yaitu orang-orang yang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Pada suatu hari, beliau duduk di pinggir jalan, di mana orang berlalu lalang. Waktu itu beliau melihat Abu Bakar radhiyallahu an berjalan. Lalu beliau meminta agar dibacakan satu ayat Al-Quran. Saya bertanya begitu supaya beliau mengajakku ikut dengannya dan memberiku pekerjaan. Kata Abu Hurairah, akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran, lalu kemudian pergi. Lalu beliau melihat Umar ibn Khattab dan berkata, "Tolong ajari saya Al-Quran." Abu Hurairah radhiyallahu an kecewa lagi, karena Umar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW. Nabi tersenyum. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata dalam hatinya, beliau tahu apa isi hati saya dengan tepat. Beliau bisa membaca raut muka saya dengan tepat. Nabi memanggil, "Ya Aba Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Labaik ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ikutilah aku." Beliau mengajaknya ke rumahnya. Di dalam rumah didapati ada semangkuk susu. "Dari mana datangnya susu ini?" tanya Rasulullah SAW. "Bahwa ada seseorang yang telah memberikan susu itu," jawab istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil, "Ya Aba Hurairah." Abu Hurairah pun menjawab, "Labaik ya Rasulullah. Tolong panggilkan ahli sufah yang ada di masjid." Maka Abu Hurairah memanggil seluruh ahli sufah yang ada di masjid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan semangkuk susu tadi agar dibagikan kepada ahli sufah tersebut. Dengan khawatir, Abu Hurairah berpikir bahwa ia tidak akan dapat bagian karena itu hanya semangkuk susu. Lalu datanglah giliran mangkuk susu tersebut di hadapan Abu Hurairah. Dengan senangnya Abu Hurairah meminum susu tersebut, sehingga Rasulullah SAW terus memerintahkan Abu Hurairah untuk meminum terus-menerus susu tersebut, sehingga sudah tidak ada tempat lagi susu tersebut di lambung Abu Hurairah radhiyallahu an. Allahu Akbar. Padahal itu cuma semangkuk susu. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis disebabkan karena beliau mendampingi Rasulullah SAW selama 3 tahun sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya saudara kami dari golongan muhajirin sibuk dengan urusan mereka di pasar
dan orang-orang Ansor sibuk bekerja di ladang mereka. Sementara aku, seorang yang miskin, senantiasa bersama Rasulullah SAW di Ma'il Batni. Aku hadir di majelis yang mereka tidak hadir, dan aku hafal pada saat mereka lupa. Hadis riwayat Bukhari. Pada mulanya Abu Hurairah mempunyai ingatan yang lemah. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah agar diberikan dengan daya ingat yang sangat kuat. Semenjak itulah Abu Hurairah memiliki daya ingat yang sangat kuat, sehingga Abu Hurairah mampu meriwayatkan banyak hadis, bahkan yang terbanyak di kalangan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita, dan kita niat amal dan sampaikan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.